Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Syauki Elmadni dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab akan menjelaskan makalah kami dengan judul Kontribusi Filsuf Muslim dalam Perkembangan Ilmu Filsafat dan Penyebaran Idenya. Kita mulai pendahuluan. Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pada masa keemasan Islam, yaitu di abad ke-8 hingga ke-14. Pada periode ini, banyak ilmuwan dan filsuf Muslim yang berperan dalam mengembangkan berbagai macam disiplin ilmu, seperti filsafat, kedokteran, matematika, ilmu logika, dan sebagainya. Di antara tokoh-tokoh penting dalam dunia filsafat Islam adalah Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Ketiganya dikenal sebagai pemikir yang tidak hanya mendalami filsafat Islam, tetapi juga mengadaptasi dan mengembangkan pemikiran dari filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Plato. Mereka memainkan peran kunci dalam menerjemahkan, menafsirkan, serta menyebarluaskan ide-ide filsafat ke dunia Islam dan Eropa. Sebelum kita melanjutkan, saya akan memberitahukan rentetan permasalahan yang akan kita bahas setelah ini. Di antaranya yang pertama, bagaimana Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina menerjemahkan dan mengembangkan pemikiran filsafat Yunani ke dalam dunia Islam. Yang kedua, apa peran Al-Farabi dalam mengembangkan teori-teori politik dan etika dalam filsafat Islam, serta bagaimana pengaruh pemikirannya terhadap pemikiran politik di dunia Barat dan Timur Tengah. Ketiga, bagaimana Ibnu Sina mengembangkan konsep-konsep filosofis dan ilmiah khususnya dalam bidang kedokteran dan metafisika, dan bagaimana karyanya mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa abad pertengahan. Yang keempat, apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina dalam mengintegrasikan pengetahuan filsafat Yunani ke dalam konteks keagamaan dan budaya Islam. Dan yang kelima, sejauh mana pemikiran Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina mempengaruhi pemikiran ilmiah modern, dan bagaimana relevansi ide-ide mereka dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Kita mulai dari pembahasan permasalahan yang pertama, yaitu proses Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina mengembangkan pemikiran filsafat Yunani ke dalam dunia Islam. Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina adalah tiga filsuf Muslim yang terkenal pada abad pertengahan yang memiliki kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu, terutama filsafat, kedokteran, dan ilmu pengetahuan lainnya. Al-Kindi adalah filsuf Muslim pertama yang secara sistematis mengembangkan dan mengadaptasi filsafat Yunani ke dalam dunia Islam. Ia dikenal sebagai filsuf Arab dan memainkan peran kunci dalam memperkenalkan pemikiran Aristoteles, Plato, dan Plotinus ke dalam filsafat Islam. Proses Al-Kindi dalam mengembangkan pemikiran filsafat Yunani ke dalam dunia Islam adalah dengan memainkan peran sentral dalam mengadaptasi filsafat Yunani ke dalam Islam dengan menerjemahkan, mengomentari, dan mengembangkan pemikiran Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Ia berhasil menciptakan sintesis antara rasionalisme Yunani dan keimanan Islam. Proses ini menjadikan filsafat Islam sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan berkembang, yang kemudian mempengaruhi baik dunia Islam maupun Eropa. Jadi Al-Kindi mengembangkan ilmu filsafat dari Yunani kuno, yaitu dari Aristoteles, Plato, dan sebagainya ke dalam pemikiran yang Islami dengan mengomentari, menerjemahkan, dan mengembangkannya.
Yang kedua ada Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang filsuf Muslim yang berperan besar dalam mengembangkan filsafat Yunani ke dalam dunia Islam. Ia mengambil pemikiran dari filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Plato, lalu menyesuaikannya dengan ajaran Islam agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat Muslim pada masanya. Berikut adalah cara-cara utama bagaimana Al-Farabi mengembangkan filsafat Yunani dalam Islam dengan penjelasan yang lebih sederhana. Yang pertama, mengubah filsafat Yunani dengan Islam. Yang kedua, mengembangkan ilmu logika. Yang ketiga, menjelaskan hubungan akal dan wahyu. Keempat, membuat konsep negara ideal. Dan yang kelima, menjadi jembatan ke filsafat Islam dan Eropa. Singkatnya, Al-Farabi berhasil menggabungkan ilmu filsafat Yunani dengan Islam sehingga banyak orang Islam mulai memahami filsafat dan menggunakannya untuk berpikir lebih rasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah salah satu filsuf dan ilmuwan Muslim terbesar dalam sejarah. Ia dikenal karena kontribusinya dalam filsafat, kedokteran, dan ilmu pengetahuan. Dalam filsafat, Ibnu Sina memainkan peran penting dalam mengadaptasi dan mengembangkan pemikiran Yunani, terutama Aristoteles dan Neoplatonisme, ke dalam konteks Islam. Proses Ibnu Sina dalam mengembangkan filsafat Yunani ke dalam dunia Islam dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut, yaitu 1. Latar belakang dan konteks sejarah. B. Integrasi dan pengembangan filsafat Yunani dalam Islam. C. Kosmologi, teori emanasi. D. Psikologis dan konsep jiwa. E. Kontribusi dalam kedokteran dan hubungannya dengan filsafat. Ibnu Sina berhasil mengadaptasi dan mengembangkan filsafat Yunani ke dalam Islam dengan cara yang orisinal. Ia tidak hanya mengambil pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme, tetapi juga menyelesaikan dengan konsep-konsep Islam, terutama dalam metafisika, epistemologi, dan psikologi. Dengan mengembangkan konsep wajib, yaitu al-wujud, teori akal jiwa, dan emanasi, ia menciptakan sistem filsafat yang unik yang tidak hanya diterima di dunia Islam, tetapi juga berpengaruh besar dalam filsafat Barat. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu peran Al-Farabi dalam mengembangkan teori-teori politik dan etika dalam filsafat Islam dan pengaruh pemikirannya terhadap pemikiran politik di dunia Barat dan Timur Tengah. Al-Farabi memainkan peran penting dalam mengembangkan teori politik dan etika dalam filsafat Islam dengan mengadaptasi konsep-konsep Yunani dan mengharmoniskannya dengan ajaran Islam. Pemikirannya tentang negara ideal, kebahagiaan, dan peran akal dalam moralitas menjadikan dasar bagi filsuf Islam selanjutnya, seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Pemikiran Al-Farabi memiliki pengaruh yang luas, baik di dunia Islam maupun di Barat. Kontribusinya dalam teori politik dan etika tidak hanya membentuk pemikiran politik Islam abad pertengahan, tetapi juga memberi inspirasi bagi filsafat politik Eropa dan Timur Tengah. Kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu proses Ibnu Sina mengembangkan konsep ilmiah, khususnya kedokteran, dan karyanya mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa abad pertengahan. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran modern berkat karya monumentalnya, yaitu Al-Qanun fi at-Tibb, The Canon of Medicine. Berikut adalah bagaimana ia mengembangkan konsep-konsep filosofis dan ilmiah serta pengaruhnya terhadap Eropa abad pertengahan. Yaitu yang pertama, pengembangan konsep dalam kedokteran, yaitu dengan mengembangkan metode diagnosis yang sistematis dan berbasis observasi klinis. Kemudian membedakan berbagai jenis penyakit menular dan mendiskusikan cara penyebarannya.
kemudian menguraikan tentang fungsi organ, anatomi tubuh, dan farmakologi. Kemudian memadukan ilmu kedokteran Yunani, Hippokrates dan Galen dengan pengalaman klinisnya sendiri, menjadi pionir dalam konsep uji klinis terhadap obat-obatan. Karyanya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan menjadi buku teks standar di universitas ternama Eropa selama berabad-abad, terutama di Universitas Montpellier dan Universitas Padua. Kemudian pengembangan konsep dalam metafisika. Dalam filsafat, Ibnu Sina mengembangkan sistem pemikiran yang menggabungkan Aristotelianisme dan Neoplatonisme dengan ajaran Islam. Beberapa gagasan yang penting yaitu adalah konsep wujud, being. Ia membedakan antara wajib, al-wujud, eksistensi yang niscaya yaitu Tuhan, dan mungkin al-wujud, eksistensi yang mungkin yaitu makhluk. Ini menjadi dasar bagi banyak filsuf skolastik Eropa seperti Thomas Aquinas. Kemudian teori emanasi. Ia mengembangkan konsep bagaimana alam semesta berasal dari Tuhan melalui proses bertingkat emanasi yang kemudian menginspirasi pemikiran filsuf Yahudi dan Kristen abad pertengahan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pemikiran Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina dalam mengintegrasikan pengetahuan filsafat Yahudi ke dalam budaya Islam. Al-Kindi. Pemikiran filsafat Al-Kindi merupakan perpaduan antara doktrin Yahudi klasik, Neoplatonis, dan keyakinan agama yang dianutnya, yaitu agama Islam. Al-Kindi berbeda dengan Aristoteles dan Plato. Menurutnya, waktu, ruang ataupun materi, dan gerak semuanya terbatas dan tercipta, sementara Tuhan yang tidak berubah, tidak terkait dengan waktu dan bersifat abadi. Al-Kindi menekankan bahwa pengetahuan tentang kebenaran memerlukan penggabungan fisika, metafisika, sains, dan teknologi, serta mengutamakan peran akal, rasionalitas dalam mencapai pengetahuan tersebut. Pemikiran Al-Kindi berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmiah modern, terutama dalam menggabungkan rasionalitas dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kemudian ada Al-Farabi. Metafisika, menurut Al-Farabi, pembicaraan metafisika ini berkisar pada masalah Tuhan, wujudnya, dan kehendaknya. Di antara persoalan itu adalah esa dan berbilang menjadi dasar utama bagi bangunan filsafat keseluruhan. Filsafat Yunani membahas persoalan ini berlandaskan pada filsafat fisika semata-mata, sedangkan filsafat Islam persoalan ini dipindahkan pada landasan-landasan agama. Al-Farabi membagi metafisika menjadi 3 bagian, yaitu ontologi. Ontologi yaitu ilmu yang berhubungan dengan wujud dan sifat-sifatnya sepanjang berupa wujud. Kemudian prinsip-prinsip demonstratif, yaitu mabadi al-barahin. Prinsip demonstrasi merupakan ilmu yang berdiri sendiri dalam rangka menetapkan materi subjek ilmu teoritis seperti ilmu logika. Kemudian wujud non materi, yaitu wujud-wujud yang bukan merupakan benda dan tidak dalam benda. Wujud yang ketiga ini adalah berupa bilangan-bilangan. Menurut Al-Farabi, bilangan adalah wujud non material karena ia hanya ada dalam pikiran manusia. Kemudian ada Ibnu Sina. Salah satu pokok pikiran beliau adalah falsafah jiwa, yaitu an-nafs. Menurut Ibnu Sina, jiwa memancarkan dari akal ke-10 yang substansinya dapat dibuktikan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, ketika manusia merenungkan dirinya.
pada waktu itu secara sadar ia mengenal bahwa dirinya ada selama hidupnya. Yang kedua, bila manusia menemukan sesuatu persoalan dengan menumpahkan segala perhatiannya terhadap persoalan tersebut, ia saat itu merasa dirinya bebas dari raga sehingga ia berani berkata bahwa saya akan berbuat begini tanpa merasa terikat sedikit pun dengan raga. Yang ketiga, manusia mampu menghimpun aktivitas-aktivitas fisik organisme yang dilakukan tanpa kesulitan. Pengenalan terhadap aktivitas fisik tersebut membuktikan bahwa jiwa itu lain dari fisik. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina dalam mengintegrasikan pengetahuan filsafat India Yunani ke dalam konteks keagamaan dan budaya Islam. Yang pertama, permasalahannya adalah konflik antara rasionalitas dan keimanan agama. Mereka harus menyeimbangkan rasionalitas filsafat dengan keyakinan agama, terutama dalam memahami kebebasan manusia dan hubungan antara iman dan ilmu, agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, menafsirkan ajaran teologi Islam, penafsiran tentang hakikat Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta menimbulkan perdebatan. Konsep wajib al-wujud dan ide penyatuan jiwa dengan Tuhan bertentangan dengan pemahaman Islam tentang pemisahan antara Tuhan dan ciptaannya. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah hambatan dari otoritas keagamaan. Mereka menghadapi kritik dari ulama ortodoks yang lebih menekankan penafsiran literal agama, dengan beberapa karya mereka dianggap mengabaikan wahyu. Kemudian ada persaingan antara tradisi filsafat dan aliran teologi lain. Filsuf ini harus menghadapi tantangan dalam menjembatani perbedaan antara aliran rasionalis Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah yang lebih menekankan wahyu. Kemudian yang terakhir adalah menyelaraskan akal dan ilmu pengetahuan agama. Mereka berusaha memadukan ilmu pengetahuan empiris dengan pandangan agama tentang penciptaan dan kebebasan Tuhan atas alam semesta, serta memahami eskatologi dengan pendekatan rasional tanpa bertentangan dengan ajaran moral Islam. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan sosial, politik, dan keagamaan, mereka berhasil memberikan kontribusi besar dalam tradisi intelektual Islam. Kesimpulannya adalah ketiga filsuf ini tidak hanya menjaga warisan intelektual Yunani, tetapi juga mengembangkan dan menyesuaikan dengan Islam, sehingga menciptakan sistem filsafat dan ilmu pengetahuan yang lebih maju melalui penerjemahan karya mereka ke dalam bahasa Latin. Pemikiran mereka turut membentuk perkembangan filsafat dan ilmu di Eropa, terutama dalam tradisi skolastik. Dengan demikian, kontribusi Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina tidak hanya memperkaya pemikiran Islam, tetapi juga membantu membangun jembatan antara peradaban timur dan barat dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Sekian presentasi dari saya, kelompok 8. Untuk pemahaman lebih lanjut bisa dibaca di makalah kami. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.